warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nurrahma SPDI, tempat mengajar di SMK Negeri 1 Golo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 2 periode 4 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062408252558. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja materi tentang menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari israf, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di kelas 10 perfilman di SMK Negeri 1 Golo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Jadi, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Doa selesai. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan absen ya. Ibu Abdul Raja, Hadir, Bu. Akila, Bima Sakti. Ibu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya, Ibu. Semoga dalam proses belajar mengajar kita pada kali ini berjalan lancar ya. Iya, Ibu. Oke, untuk selanjutnya karena kita harus membangkitkan jiwa nasionalisme kita, jadi kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi meminta semua anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi diharapkan kepada anak-anak semua untuk duduk kembali. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman ya. Iya, Jadi Ibu. segala apa yang kita lakukan harus penuh dengan iman. Jadi pokok bahasan yang sekarang yaitu tentang akhlak tercela. Untuk akhlak tercela ya. Iya, Ibu. Oke, biar semangat terpancar pada diri anda semua, bolehlah ice breaking sedikit ya. Iya, Ibu. Bisa mulai ya? Bisa. Tepuk semangat. Dadah. Ding ding ding. Dung dung dung. Dadah ding ding ding. Dung dung dung. Jadi sudah semangat ya? Ya, Ibu.
kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu untuk memahami konsep Isra, Riya, Sum'ah, Takabur, dan Asas, serta pentingnya menjalani hidup bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi fokusnya materi kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari setiap sifat negatif. Sifat negatif yang dimaksud adalah tadi Isra, Riya, Sum'ah, Takabur, dan Asas. Terus yang kedua tentang bahaya yang ditimbulkan oleh sifat-sifat negatif yang kita sebutkan tadi. Terus yang selanjutnya yaitu tentang cara menghindari dan mengatasi sifat negatif itu sendiri. Oke, sudah tahu ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya Ibu mau bagi kelompok dulu nih. Bagi kelompok ya? Jadi kita akan bagi kelompok, ada 3 kelompok. Jadi Ibu panggil nama, nanti langsung bergeser ya sesuai kelompok masing-masing yang Ibu bacakan. Oke, Ibu. Oke, kelompok pertama Bimo Sakti, Hari, Susi, Dea. Oke, sudah menjadi kelompok pertama ya. Oke. Bisa bergeser ya membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan nama yang Ibu bacakan tadi. Ya. Oke, kelompoknya sudah dibagi ya? Oke, setelah kelompoknya dibagi, Ibu akan membagikan infografiknya ya. Ibu. Jadi kelompok pertama akan membahas tentang masalah Isra. Isra itu atau kata lain berfoya-foya. Jadi topik bahasan ini yang akan membahas yaitu kelompok 1. Kelompok 2 akan membahas tentang Riya dan Sum'ah. Riya dan Sum'ah ya? Oke, Riya dan Sum'ah yang akan dibahas oleh kelompok 2. Dan yang terakhir adalah kelompok 3 akan membahas tentang Takabur dan Hasad. Oke, setelah kalian menerima foto infografis yang Ibu bagikan tadi, Ibu akan memberikan stimulus ya, biar semangat lagi kita membahas apa yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini ya. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan yaitu tentang apa sajakah contoh akhlak tercela yang biasa kalian lakukan atau yang biasa kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sombong, Ya, berfoya-foya, takabur, Riya. Oke, jadi sudah paham ya secara walaupun tidak secara rinci kalian menjelaskan ya. Jadi inti dari akhlak tercela yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang di antara yang kalian sebutkan tadi ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita pada kesempatan kali ini ya. Isra atau kata lain berfoya-foya merupakan perilaku berlebihan dalam segala hal dan melampaui batas kewajaran seperti membelanjakan harta secara berlebih-lebihan. Jadi maksudnya di sini berfoya-foya ya. Jadi kita tuh menghambur-hamburkan uang. Uang ketika kita punya rezeki banyak, kita punya kelebihan harta yang berlimpah, kita tuh seenaknya saja dengan mudah untuk berfoya-foya. Terkadang ada yang dipakai dugem, ada yang dipakai untuk cuma bersenang-senang, yang tidak pokoknya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan ajaran Islam. Terus kalau dari segi makanan, terkadang kita tuh makan lihat dalam, apalagi sekarang itu kan zamannya online nih, kalian scroll Facebook, adalah yang jual makanan
supaya menghindari israf itu yaitu yang pertama qanaah atau merasa cukup terhadap apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Jadi kita dituntut untuk qanaah. Qanaah itu pandai bersyukur atas segala apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ada video pendek mungkin bisa sebagai contoh ya realnya dalam kehidupan ini. Berserah udah, mencintakan ikan itu juga udah. Sekarang apa lagi ya? Apakah sesuatu aja yang memiliki kemas restoran? Oke, untuk yang selanjutnya ya, kita masuk di sub pokok bahasan tentang riya. Riya merupakan perbuatan yang dilakukan bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mendapat pujian, sanjungan dan perhatian dari orang lain. Jadi riya itu merupakan perbuatan yang kita lakukan semata-mata menginginkan ada pujian, sanjungan dari orang lain, disanjung oleh orang lain. Ya, itu sudah jelas sekali. Terus yang selanjutnya menghalangi hidayah dan mendatangkan murka Allah. Jadi sudah sangat jelas itu ya. Yaitu ini ada pun contohnya ya, mungkin ada video pendeknya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang sum'ah. Sum'ah ini sama halnya dengan riya tadi ya. Kalau riya itu segala perbuatan yang kita lakukan ingin dipuji. Terus sum'ah yaitu merupakan perilaku tercela dalam Islam berupa memperdengarkan atau menceritakan amal kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi dia menceritakan segala apa yang dia lakukan, tentang dia membantu teman, tentang dia bersedekah. Ya, dia menceritakan kembali kepada orang lain agar diketahui oleh orang lain kalau dia itu baik. Itu ya. Itu ya, sudah jelas adanya ya? Ya. Dari yang materi Ibu sampaikan dan kita simak sama-sama tadi sudah jelas ya. Ya. Jadi anak-anak sudah sangat jelas untuk memahami ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di kelompok masing-masing. Tadi Ibu sudah bagi biografinya ya? Iya. Oke, sudah bagi biografinya. Jadi kalian bisa baca. Itu kan Ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca materi yang sambil melihat biografi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu yang bagi tadi. Terus ada materi juga yang Ibu sampaikan. Bisa dilihat ya, ada kelompok nih. Bisa ya, nanti kalian diskusikan. Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Tanggung jawab peserta didik nih. Ini untuk kelompok pertama tentang buaya-buaya, nanti kerja kelompok. Iya. Terus yang kedua kelompok 2 ini Ibu bagi. Terus yang ketiga jangan lupa ditulis nama anggota, kelompok berapa, tulis nama anggota dan dikaji. Ini ada cerita ya. Di atasnya itu ada cerita yang disampaikan. Nah, maksudnya ada sebuah narasi yang disampaikan di atas. Jadi ada 3 pertanyaan di bawah. Masing-masing pokok bahasan itu ya. Nah, masing-masing pokok bahasan itu ada pertanyaan. Jadi kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud di narasi di atas tadi. Jadi kalian harus menjawab 3 pertanyaan yang ada di bawah.
Jawabannya nanti besok ya. Kan sudah lengkap pernyataan tadi yang dibicarakan nanti besok. Oke, sudah selesai semua ya? Iya, Ibu. Oke, saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, kelompok pertama dulu ya. Iya, Ibu. Kelompok pertama dipersilakan. Yang lain sambil perhatikan teman-teman yang ada di depan ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dan saya sebagai moderator, samping kiri saya Susi Susilawati sebagai pemateri. Rani selalu membeli pakaian baru setiap minggu meskipun masih banyak pakaian yang layak pakai di rumah. Ia sering membuang makanan hanya karena bosan dengan menu yang sama. Pertanyaannya adalah 1. Nilai atau sifat apa yang ditunjukkan oleh Rani? 3. Yang harus Rani lakukan
rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan, berzikir dan mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagaimana anak-anak semua? Dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi tentang berfoya-foya, sesuai nggak dengan materi yang kita saksikan bersama-sama tadi? Sesuai. Sudah jelas ya? Jelas. Terima kasih untuk kelompok 1. Bisa kembali. Sekarang untuk kelompok 2. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Indah Purnamasari. Saya Akila Aulia sebagai moderator dan di sebelah saya Indah Purnamasari sebagai pemateri dan di sebelah kiri saya Abdul Razak sebagai anggota, sebelah kiri saya Andi sebagai anggota. Langsung saja kami membacakan materi. Ria dan Sum'ah. Doni rajin bersedekah, tetapi setiap kali dia memberi, ia selalu mengunggahnya di media sosial agar banyak orang tahu. Ia juga sering menceritakan amalnya kepada teman-teman di sekolah. Pertanyaannya, yang pertama, apa perbedaan antara Ria dan Sum'ah dalam kasus Doni? 2. Mengapa perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam? 3. Bagaimana cara agar Doni tetap beramal dengan ikhlas tanpa Ria dan Sum'ah? Jawabannya, yang pertama, Ria yang dilakukan oleh Doni adalah mengunggah di media sosial agar banyak orang yang mengetahui tentang sedekah yang dilakukannya. Sedangkan Sum'ah yang dilakukan Doni adalah dengan cara menceritakan perbuatan baik yang dilakukannya. 2. Karena jika Doni melakukan ibadah atau amal soleh namun dilandasi dengan ria atau sum'ah, maka amal itu akan menjadi sia-sia dan jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa Doni lakukan adalah dengan cara memperbaiki niat, selalu bisa mengelola hati, menyembunyikan segala kebaikan yang dilakukan dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Selvi sebagai moderator dan di samping kiri saya Restu Nur Aulia sebagai pemateri dan di samping kiri saya Fauzan sebagai anggota kelompok, sebelah kiri saya Sebelah sebagai anggota kelompok. Langsung saja saya akan melanjut ke pemateri yang akan disampaikan oleh teman kita Restu Nur Aulia. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Takabur dan hasad. Rizky merasa dirinya paling pintar di kelas dan sering meremehkan teman-temannya. Ketika temannya berhasil meraih prestasi, ia merasa iri dan tidak senang. Jadi pertanyaannya, yang pertama, sifat apa yang ditunjukkan oleh Rizky? Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengajukan pertanyaan ya. Iya, Bu. Untuk di kelompok pertama, kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang bertanya di kelompok pertama. Oke. Silakan kelompok 3. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Definisikan dan jelaskan konsep israf serta uraikan dampak buruk dari perilaku israf. Israf adalah sikap berlebihan atau melampaui batas dalam menggunakan sesuatu. Gimana untuk kelompok 3? Jawaban kelompok 1? Sangat puas, Bu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita masuk di kelompok kedua. Ada yang bertanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Mengapa sifat ria dan sum'ah dapat merusak keikhlasan dalam beribadah dan dianggap sebagai bentuk syirik? Kami izin menjawab. Ria dan sum'ah merusak keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang seharusnya dilakukan karena Allah menjadi tidak mungkin lagi niatnya. Itu adalah sesi diskusi kita pada kali ini. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, jadi semuanya sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan israf, ria, sum'ah, takabur dan hasad ya. Jadi sekarang Ibu bagi kita akan melakukan refleksi ya. Ya. Terus kembali apa yang kita bahas sejak awal tadi untuk hari ini ya. Oke, Ibu akan bagi satu-satu ya. Iya, Bu. Jadi berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak dengan jujur. Jadi kalian bisa menyampaikan bahwa kalian itu sudah mengerti, memahami atau belum ya. Iya, Ibu. Oke, sudah ya. Sudah, Ibu. Oke, bisa dikumpulkan. Jadi setelah apa yang kita lalui pada hari ini, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan kita menanamkan dalam diri kita sifat israf, ria, takabur dan hasad itu bisa merusak diri kita sendiri, bisa merugikan diri kita sendiri. Oke, ini saja materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di pekan depan dengan materi tentang hukum Islam. Jadi banyak dipilah dan yang harus kita pelajari tentang hukum Islam. Jadi persiapan untuk pekan depan itu mungkin anak-anak sudah ada gambaran sedikit tentang materi kita pekan depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, ini saja yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kita bertemu kembali di pekan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.